coba niat turun pakai sempak. Abang coba keluar pakai sempak. Mau nggak, Bang? Wah, Anda setarakan saya dengan Tuhan Anda. Keren ini. Ya enggak kan aku nanya Abang, mau nggak Abang? Kalau lagi Iya, saya nggak mau. Saya bertanya sama saudara, apakah connect di akal saudara Tuhan Anda pakai sempak? Ya, saat itu dilucuti, Bang. Dilucuti baju-bajunya. Iya, Dipakai masuk gitu. di akal Anda nggak Tuhan langit bumi dilucuti pakaiannya? Ya, namanya dia udah disiksa seperti itu, Bang. Memang udah Nah, suratannya. masuk akal Ya, nggak Tuhan disiksa? Itu nggak masuk akal sih memang kalau dalam ajaran kami kan, Bang, dia memang mengorbankan diri. Ya, itulah makanya aku katakan, apakah masuk di akal Anda? Masuk lah, orang memang udah mengorbankan diri dia. Tuhan disiksa sama ciptaan. Berkorban, Bang. nggak masuk akal seperti itu. Kalau Gimana ceritanya pencipta langit dan bumi yang maha kuasa disiksa sama makhluk? Ya, karena kan tujuannya kan untuk menghapus dosa manusia, Bang. Ya itu iman, itu kepercayaan, itu bukan akal. Itu tak masuk akal. Tuhan yang maha dahsyat, maha pencipta ditampar oleh ciptaan. Itu cuman iman, itu cuman akal-akalan Anda. Itu doktrin, itu dogma namanya. Itu nggak masuk akal. Ya, itu kan biar menurut Abang. Tapi itulah dia, Bang. Sudah tertutup dia akal sama iman, ya kan? Mana ada masuk akal itu? Itu nggak masuk akal, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal Tuhan langit bumi turun ke bumi disiksa sama ciptaan. Alamak. Jadi saya katakan kepada saudara, ya memang sulit mengkoneksikan antara akal dan agama Kristen, itu sulit. Karena agama Kristen tidak masuk akal. Ya, memang nggak bisa masuk akal ya, Bang. Itulah dia kemuliaan dan iman itu, Bang. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Tapi kalau kami di Islam, Tuhan mengutus manusia tanpa ayah, lahir sebagai nabi, disiksa oleh manusia, masuk akal karena dia juga manusia. Gitu. Ya. Karena dia manusia ciptaan. Bahkan dibunuh pun, Nabi Zakaria dibunuh pun nabi-nabi itu. Gitu. Iya. Tapi kalau di agama saudara, ya Tuhan yang turun ke bumi dibunuh manusia, itu tidak masuk akal itu. Begitu, Bang. Oke? Oke, Bang. Oke, makasih ya saudara ya. Saudara Mori sudah bergabung di kita, lain kali naik lagi di sini, kita istirahatkan dulu supaya Anda bisa berpikir di bawah, masa ada Tuhan ditampeleng sama ciptaan. Gimana? Udah gila, orang gila itulah, Tuhan ditampeleng. Pak Prabowo aja diperlakukan begitu, Indonesia ngamuk. Apalah kata malaikat penjaga neraka ya, penjaga alam kubur, melihat Tuhan alam semesta ditampar oleh manusia. Gila. Maka nggak bergemuruh langit-langit, turun semua makhluknya ke bumi, memperandakan alam ini. Ketika Tuhan ditampiling, tapi menyebutnya aja nggak masuk akal, apalagi benar. Ya silakan, Adinda dari Katolik ya tadinya ya. Kristen, Bang. Oh, Protestan. Asal dari Toraja, mayoritas keluarga Kristen semua. Cuman selama aku ikut Solat tahu kan tak Abang diomai Toraja? le. Iya. Toraja du kana akun ambok. Ambek. Menarang ku mau bahasa Toraja le. Paham, cuman kasih keluarnya nggak terlalu bisa. Tak mau bisa ya toh. Tak mau nabi saya ya. Tak mau nabi saya ya, nabi sa sule banuan akan dibobok sulapekan le. Jadi posisi di mana sekarang nih? Kalimantan. Di Kalimantan, Bang. Aku di Kalimantan, di Tanjung Selor tepat. Siap. Biasalah. Ikut orang tua berarti ke sana. Enggak, Bang, merantau sendiri, Bang. Jadi selama iya, Masih anak-anak merantau. selama di sini kan nonton video Abang terus nih sama apa? Pastor Loading tuh.
Jadi Siap, siap. Iya, iya. kayak agama sendiri kayak nggak masuk akal sudah di aku bang. Tapi keluarga semua kan mayoritas itu, jadi bingung juga mau pindah, takut juga rasanya, kayak ada ketakutan tersendiri lah. Nah, sekarang permasalahannya muncul. Takut kepada penguasa alam kubur atau takut kepada keluarga? Sebenarnya takut ke penguasa sih bang, takut ke Tuhan lah bang. Cuman Nah, itu poin pertama. Yang kedua, ketika adik ini masuk Islam, minimal dalam rumah tangga, dalam keluarga kita sudah ada pembawa cahaya. Bisa jadi keluarga benci, marah, dan seterusnya. Tapi begitu adik ini masuk Islam, mereka berpikir, apa sih Islam itu? Akhirnya mereka juga belajar sembunyi-sembunyi. Lama-lama, ketemu di masjid sama-sama sholat. amin amin ya. Banyak yang begitu. Saya kisahkan dulu kisahku. Aku punya anak didik, sampai saya juga dimusuhin. Pernah didatangkan aparat ke rumah. Saya pas mau ke kampus disergap sama aparat, suruhan daripada orang tua dari anak didik saya itu, anak bela diri karate. Singkat cerita, dia ke Jepang kerja, sukses. Begitu pulang ke Indonesia, saya diundang ke rumahnya, saya ketemu orang tuanya, saya sudah lupa. Begitu saya masuk, orang tuanya dua-duanya lari peluk saya, cium saya punya kaki. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa semuanya ini? Akhirnya begitu berdiri, singkat ceritanya diakui, nak, saya minta maaf dulu, saya pernah mukul, saya pernah ini gara-gara adikmu masuk Islam. Sekarang saya juga sudah Islam, tantemu juga Islam, adik-adikmu semua udah Islam. Mudah-mudahan. Padahal dulu anak didik saya itu kasihan sekali, kasihan sampai dia harus tinggal di kampus, makan tidak makan, tinggal di rumah saya waktu itu, namanya Uje. Iya, begitu. Akhirnya dia jadi cahaya di rumah tangga, keluarganya menjadi Islam semua. Gitu. Jadi nggak usah takut, sandarkan kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, aku menyandarkan segala sesuatunya kepadamu. Apapun yang terjadi, aku bersandar kepadamu, serahkan kepadamu, hidup matiku untukmu. Udah, bismillah. Udah selesai. Apalagi udah kerja di sana. Udah kerja bang, aku kerja bengkel bang, kerja di bengkel. Alhamdulillah. Apalagi sudah bisa menafkahi diri sendiri. Bismillah. Tidak ada yang tahu ajal. Tidak ada yang tahu. Cobalah ya. Ini saya kasih analisa sendiri. Ada seorang murtadin, ketika di bumi dia koar-koar, dia menghujat kemudian Islam, memaki-maki dan seterusnya. Sekarang dia mati, beberapa hari yang lalu dia meninggal dunia. Kira-kira yang menjadi penolongnya di alam kubur itu siapa? Dalam perspektif agama Kristen, penolong manusia ketika masuk kubur itu siapa penolongnya? Bingung juga. Iya. Siapa penolongnya? Aku mau bilang Tuhan Yesus juga nggak bisa kan, dia juga manusia bang. Dia juga tidak pernah mengajarkan kok tentang Kristen, tidak pernah. Nggak pernah Kata juga. Yesus, apa kata lu? Aku mau nolong lu. Enak aja lo. Emang gue pernah ngajarin lu ke gereja? Emang gue pernah ngajarin lu nyembah gue gitu? Emang lu pernah gue ajarin lu makan babi, ibadah minggu, merasulkan Paulus? Pernah gue ajarin lu untuk mengkitabkan perjanjian baru? Kan nggak pernah. Enak aja lu, kata Yesus. Tapi kita kadang mikir bang, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia harus turun menyerupai manusia kan? Kenapa nggak langsung ini aja? Kan dia Tuhan, dia maha kuasa, dia maha bisa kan? Betul. Dan kalau Tuhan itu polanya begitu, bisa jadi makhluk, kenapa nggak tinggal aja di bumi? Nah, Iya kan? mulai ada Benar kan? keraguan. Iya. Jadi sekali turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, ya selama-lamanya di bumi aja dong. Habis dari Amerika, membuat orang Amerika menuhankan dia, pindah lagi ke Malaysia. Seluruh orang Malaysia menuhankan dia, pindah lagi ke Indonesia. Seluruh orang Indonesia sudah menuhankan dia, pindah lagi ke negara yang lain. Itu baru konsep itu betul. Tapi kalau dia Tuhan turun jadi manusia, cuman di Yerusalem, tapi gagal menjadikan Yerusalem menyembah dirinya, ya Tuhannya gagal dong.
sejak kan nggak mungkin Tuhan gagal kan, kan maha Ya kuasa. itu dia makanya. Yang masuk akal itu adalah Tuhan tidak nuzul menjadi makhluk. Karena Tuhan itu kekal, maka dia tidak berubah menjadi makhluk. Sebab makhluk itu tempatnya kelemahan. Yang benar adalah Tuhan mengutus para nabi, termasuk Nabi Yesus. Lalu manusia diberi pilihan, maukah kamu beriman kepada Yesus atau kau tidak mau beriman kepada Yesus? Yang mau beriman silakan, Yesus adalah nabiku, Yesus adalah rasulku. Imani dia sebagai nabiku, imani dia sebagai rasulku. Ada orang yang mengimaninya sebagai Tuhan. Kan koplak. Itu kan aku namanya sayang sama Tuhan sendiri kan, sayang sama Yesus itu kan. Setauku Yesus itu kan cuma utusan. Jadi kalau Iya. mau makin sayang katanya banyak juga yang kudengar kalau makin sayang nih percaya dia sebagai nabi lah, apalah. Jadi selama aku ikut nonton abang udah ketemu, adalah ketemu jawabannya. Ya iya, alhamdulillah. Jadi kalau pola yang dibangun oleh Kristen, Tuhan turun ke bumi jadi manusia karena kasihnya, oke, kita coba ikuti irama irasional tersebut. Sekarang kalau Kristen melakukan dosa, bagaimana cara mereka menghapuskan dosanya? Yang kan Kalau sudah dulu kan tebus, ya ditebus. berarti bebas melakukan dosa sekarang. Hah? Masolang generasi. Bingung, jadinya bingung kan kalau kayak gitu. Aku juga kadang mikir kayak gitu, jadi bingung jadinya. Nah sekarang kalau dia mengatakan, saudara teman debat saya gini, oke, dosa-dosamu terdahulu ditebus Yesus, oke. Sekarang kalau lu bikin dosa lagi, kayak mana cara menghapuskan? Apa jawabannya? Bertobat. Ya, sama dengan Islam dong. Iya bang. Iya, berarti untuk apa dia turun? Untuk apa dia menjelma jadi manusia kalau ujung-ujungnya bertobat? Ya cukup akui dosa, datang ke rumah ibadah, ya Rob, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi. Aku menyesali segala perbuatan-perbuatanku yang tidak baik. Ampuni dosaku ya Tuhan. Udah selesai, diampuni. Kok Tuhan turun mati dipantek sama makhluknya? Alamak. Seharusnya Kalau pola itu benar, harusnya setiap tahun Tuhan turun lagi, sedikit-sedikit turun. Begitu ada yang ingkar kepadanya, turun lagi. Hei, aku Tuhanmu nih, lihat nih ke langit, lihat ke langit. Ada di atas dia jubah besar. Hai orang Indonesia, aku Tuhan. Jangan kau minum tuak ya. Kalau pola itu betul. apalagi kalau pulang Toraja itu, bay. Di Toraja itu kan mayoritas di sana Kristen. Ya maksudnya pola itu tidaklah masuk akal gitu. Nah kalau pola itu juga dipaksa untuk benar, ya harusnya kan ada Tuhan dalam wujud perempuan juga. Iya kan? Masa laki-laki? Kan manusia terdiri dari dua jenis. Tuhan jenis laki-laki sudah turun. Nah turunkanlah Tuhan jenis perempuan juga. Nah bilang mini kuda, Tuhan, kau kan maha adil Tuhan. Kenapa kau turun ke bumi hanya dalam rupa manusia? Ayo dong, turun juga dong dalam rupa kuda. Nah, kalangan binatang lain juga cemburu, iri jadinya. iri. Terus pohon ketapang bilang begini, lu sudah pernah turun jadi manusia, jadi binatang, turun dong dalam rupa pohon bonsai. Turun juga jadi pohon bonsai. Terus batu nisan kuburan Cina juga teriak, hei, biar bagaimanapun kami batu nisan ini juga adalah ciptaanmu. Turunlah ke bumi jadi berupa batu nisan. Oh, menggelinding dari langit kayak meteor turun ke bumi jadi batu nisan. Banyak hal yang irasional jadinya kalau itu dipaksakan sebagai sebuah kebenaran. Jadi yang benar itu adalah sanurihim, Tuhan memperlihatkan kebesarannya di seluruh penjuru bumi. Dengan kita melihat siang dan malam, kita pastikan bahwa Tuhan itu ada. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, aku Tuhan memperlihatkan kebesaranku di seluruh penjuru. Barang siapa yang melihat adanya siang dan malam, dia sudah bisa memastikan aku itu ada. Siapa yang bisa berkaca dan melihat alisnya,
tersusun rapi bulu-bulunya, bukan dia yang buat, bukan orang tua yang buat. Itulah aku yang buat. Mereka akan sampai kepada keberadaanku. Dia melihat pita suaranya atau tidak melihat pita suaranya, atau dia mendengarkan suaranya sendiri. Bukan dia yang membuat itu semua. Itulah aku. Aku memberikan kode pada dirimu bahwa aku ada. Itulah aku yang menitipkan keadaan-keadaan kebesaranku di hadapan dirimu sendiri. Bahkan aku ada lebih dekat kepadamu daripada kau sendiri terhadap dirimu. Buktinya, apakah kamu tahu bagaimana aliran darahmu mengalir dalam tubuhmu? Tidak. Aku yang mengatur itu. Kamu makan, kau masukkan makanan, entah apa-apa kau masukkan dalam tubuhmu. Apakah kau yang mengatur ritmenya? Ada yang ke jantung, ada yang ke limpa, ada yang ke otak. Apakah kamu yang mengaturnya? Bukan. Aku yang mengaturnya. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu daripada kamu kepada urat lehermu. Itu yang betul. Tuhan kok mana Tuhan kita? Tuh, di pohon. Ngapain dia? Dia lagi cari jambu. Lah, Tuhan kita mana ya? Aku kok nggak lihat. Dia lagi ke belakang. Ngapain? Pipis. Wah, celakalah konsep seperti itu. Jadi yang benar adalah sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Bagi orang yang berakal, Tuhan itu bisa dilihat dengan melihat alam semesta ini. Siapa yang mengatur lajunya pertumbuhan kumis tidak laju seperti gigi? Nah, apakah kita? Kan bukan kita. Iya kan? Masuk makanan ke dalam tubuh, kunyah masuk, udah masuk kita tidur. Tuhan yang mengatur. Ini masuk ke gigi, ini masuk ke kumis. Zat-zat yang kau makan dari makananmu itu tidak boleh masuk ke gigi. Sebab kalau dia masuk ke zat jaringan gigi, maka gigimu akan bertumbuh seperti rambut. Zat-zat yang kau makan itu ada nutrisi yang masuk ke rambutmu. Supaya gitu masuk ke rambutmu, dia harus membuat rambutmu bertumbuh dan panjang dan seterusnya. Ketika orang itu sudah mendekati kematian, nah dengarkan, maka nutrisi yang masuk tidak lagi bekerja maksimal. Kenapa? Panggilan alam maut sudah mendekat. Rambut sudah mulai rontok sedikit demi sedikit. Gigi sudah mulai permisi satu persatu. Udah mulai muncul asam lambung, lambung asam, kemudian urat asam dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Apa buktinya bahwa alam maut sudah mulai menari-nari memanggilmu? Rambutmu sudah mulai berubah warna. Kulitmu sudah sedikit demi sedikit berkerut. Bang, mau nanya kalau syarat-syarat masuk di Islam itu apa aja, Bang? Yang pertama, akal. Harus berakal sehat dulu, tidak boleh gila. Berakal sehat. Yang kedua, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua adalah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yang ketiga, potong nonot sedikit. Bersunat. Ya, betul sekali. Kalau Nabi Abraham disuruh potong lehernya anaknya, Abraham tunduk. Masa kita manusia ini disuruh potong sedikit kulit saja nggak mau? Itulah bukti kita ini kufur. Bagaimana seandainya ambe anakmu itu mesa-mesana perintahkan kepadamu gorok lehernya le. Oh, nggak mau saya. Itu berarti Anda tidak tunduk. Nabi Abraham disuruh tunduk menyembeli anak satu-satunya yang diminta telah puluhan tahun dia rindukan. Begitu datang, lagi manja-manjanya, lagi mesra-mesranya, lagi sayang-sayangnya, Tuhan datang. Saya minta serahkan kepala anakmu kepadaku. Abraham tunduk. Itu baru namanya orang beriman. Karena Tuhan memerintahkan, maka dia tunduk. Tuhan memerintahkan, bacok, potong saya sedikit itu kulit nonotmu. Karena itulah nonotmu yang akan memberikan kau kenikmatan dunia. Aku minta kenikmatan duniamu kau potong sedikit. Mau nggak kau? Enak aja. Ini diciptakan memang begini, masa mau dipotong? Berarti dia sama seperti setan. Setan disuruh tunduk sedikit aja merendahkan diri, sedikit aja merendahkan diri, sujud kepada Adam, tidak mau. Ini ada manusia, sedikit saja potong kulitnya. Padahal Tuhan sudah kasih seluruh tubuh, Tuhan kasih. Aku minta sedikit saja, secuil dari yang aku kasih.
Matamu aku kasih, gigimu aku kasih, bibirmu aku kasih, kepalamu aku kasih, tanganmu semuanya aku kasih. Gratis. Aku minta potongkan saya sedikit dari apa yang menjadi hakku untuk kau berikan. Gak mau. Itulah orang kafir. Itulah iblis. Jadi kalau mau masuk Islam ya gunakan akal sehat. Saksikanlah bahwa Tuhan itu ada, langit dan bumi, pencipta langit dan bumi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi lagi maha suci, yang maha suci lagi maha tinggi. Begitu. Kayak gemetar aku bang, rasanya kayak merinding. Ya memang begitu adek. Anda masuk Islam, Anda sudah Islam dari lahir. Begitu besar orang tua Anda yang meninggal, yang membuat Anda jauh dari Islam. Orang lahir itu dalam keadaan Islam. Islam itu apa? Tunduk, berserah diri. Anak bayi itu mau apakan saja dia pasrah, dia terserah. Orang tua mau buat dia jadi perkedel pun anak-anak itu tidak melawan, dia pasrah. Sebagaimana Tuhan telah menciptakannya menjadi lemah, dia pasrah dengan kelemahan itu. Sebagaimana Tuhan menciptakan dia tidak mengerti bahasa, tidak mengerti warna, tidak mengerti bentuk, dia pasrah keadaan itu, dia Muslim. Begitu dia besar, orang tua dan lingkungannya lah yang membuat kemudian anak itu menjadi Islam atau menjadi Kristen atau menjadi kafir. Nah sekarang Anda sudah dewasa. Ketika kecil Anda pasrah dikasih pakaian, tidak memilih. Orang tua kasih kita pakaian daster waktu bayi pun kita pakai. Kita nggak ada kekuatan untuk memilih. Kita dikasih makan, kita nggak pernah memilih. Orang tua kasih kita apapun kita makan karena kita masih tidak bisa memilih. Begitu juga kita dibawa ke gereja, kita tidak bisa menolak. Dibawa ke masjid tidak bisa menolak. Dibawa ke biar nggak bisa menolak, karena semua kita berserah diri kepada apa yang ada keadaan saat itu. Begitu kita dewasa, apakah orang tua masih memilihkan pakaian? Apakah orang tua masih memilihkan makanan? Tidak, kita pilih sendiri karena sudah berfungsi akal. Kenapa pada saat agama kita tidak mau memilih mana yang masuk akal? Sebagaimana memilih pakaian karena sudah berakal, memilih makanan karena sudah berakal, memilih agama juga harus karena sudah berakal. Ya betul bang. Itu. Ini masalah akhirat. Masalah keselamatan loh. Kalau kita salah memilih agama di bumi ini, mati kita nggak bisa keluar dari kubur. Tuhan kembalikan aku ke bumi, aku mau ke Islam. Gak bisa. Apakah Islam sudah pernah datang ke kupingmu? Ya Tuhan. Apakah matamu sudah pernah melihat orang berbondong-bondong menyembah, beribadah, sujud kepadaku? Ya Tuhan. Apakah kau pernah merasakan betapa indahnya persatuan umat Islam dalam beribadah? Ya Tuhan. Kenapa kamu tidak ikut? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun? Apakah kau tak berakal? Apakah kau tak berpikir? Kau pernah ke gereja? Pernah. Apa yang kau rasakan? Menyembah kepada Yesus. Kau tahu Yesus itu siapa? Tahu. Siapa dia? Anak manusia. Kenapa kau sembah? Kau tahu manusia itu setinggi apapun derajatnya, sehebat apapun ilmunya, pasti punya kelemahan. Menurutmu Yesus punya kelemahan enggak? Punya. Contohnya? Dia tidak bisa menahan rasa ngantuk, rasa lapar, dan seterusnya. Ya itu. Terus kenapa kau tuhankan? Sekarang kau sudah ada di alam kubur. Sedetik pun kau tidak bisa kembali ke bumi. Rasakanlah siksaanmu sampai kiamat datang, dan setelah kiamat kau akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di sana menjadi penggorengan neraka api jahanam. Mau? Jelas tidak mau bang. Ya, tidak mau. Kalau begitu kembali kepada fitrah akal manusia. Tuhan menciptakan akal. Ini analogi sederhana. Tuhan itu pemilik manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan men-setting akalnya. Akal disetting oleh Tuhan penciptanya untuk sampai kepada poin kebenaran itu. Jadi Tuhan menciptakan akal berupa chip memori disimpan di kepala, lalu Tuhan menurunkan buku manual. Apa itu? Kitab suci. Kitab suci yang ada harus terkoneksi dengan akal manusia. Kenapa? Karena kitab suci dikatakan suci karena berasal dari Tuhan. Manusia sudah mutlak berasal dari Tuhan, tidak boleh diragukan. Yang diragukan di sini adalah kitab-kitab. Ada kitabnya Kristen, ada kitabnya Hindu, ada kitabnya Islam. Akal sudah otomatis, dia akal Islam, akal Kristen, akal Hindu, semua pasti berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan pencipta. Yang kita ragukan ini kitabnya. Karena kitab bisa berasal dari mana saja.
Cara untuk membedakan antara ini kitab dari Tuhan dan ini kitab dari manusia adalah ketika akal terkoneksi dengan kitab tersebut. Karena tidak mungkin Tuhan yang menciptakan akal menurunkan sebuah kitab yang tidak connect dengan akal yang diciptakannya. Gak mungkin. Pabrik mobil yang benar-benar bagus, yang benar-benar paten, bonafit dalam membuat sebuah karya kendaraan, sudah pasti mobil yang dikeluarkannya ini, begitu dikeluarkan juga buku manualnya, maka panduan mengoperasionalkan mobil harus sesuai dengan not ketukan irama gelombang daripada buku dengan mobil tersebut. Tapi kalau ada pabrik mengeluarkan mobil matic, terus buku panduannya adalah buku kulkas, berarti pabrik ini nggak bisa dipercaya sebagai pabrik yang benar. Tetapi apakah Tuhan punya kesalahan sedikit pun? Tidak mungkin. Maka akal akan sampai kepada sebuah buku, di mana buku ini dibawa oleh sang nabi, di mana nabi ini tidak mungkin memiliki kesalahan jika benar-benar dia dari Tuhan. Kenapa? Nabi tidak mungkin mengucapkan ucapan dari dirinya, melainkan ucapan dari Tuhan saja. Periksa sekarang ini, mana kitab yang selalu direvisi, diperbaiki, dikoreksi, diganti, dirubah, tambal sulam, dan mana kitab yang sejak diwahyukan tidak pernah berubah sedikit pun 1400 tahun silam lamanya. Itulah kitab yang masuk akal, yang nyambung ke akal, dan itulah kitab yang irasional yang tidak masuk akal. Saatnya kita memilih. Mana aku ini udah jelas-jelas dari Allah, dari Tuhan. Saya berasal dari Tuhan itu pasti. Akal saya dari Tuhan itu pasti. Maka buku yang berasal dari Tuhanku pasti terkoneksi dengan akalku. Dan itu hanya Al-Quran. Kemana aku harus pergi ketika aku harus beriman kepada buku yang bernama Al-Quran itu? Ke Islam. Apa syaratnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu fakta, itu real. Saya pun akan keluar Islam kalau Al-Quran itu bertentangan dengan akal saya. Itu udah pasti tuh. Sekarang begini, analogi sederhananya. Saya, Bang Suma, saya tidak sombong. Saya bukan sarjana teologi. Tapi saya belajar Bible sudah puluhan tahun. Ini buku-buku saya. Yang orang sekolah di kampus belum tentu belajar sampai mendetail kayak Bang Suma. Mereka hanya mengejar title. Mereka hanya mengejar gengsi. Aku mahasiswa loh, aku sarjana loh. Tapi kalau Bang Suma siang malam belajar ini, tanpa tendensi uang, tanpa kemudian tujuan titel, ingin digelar dengan gelar pendeta atau sarjana teologi, murni saya belajar. Nah, kalau Bang Suma saja yang belajar puluhan tahun Bible ini tidak masuk Kristen, lalu kenapa Anda masih di Kristen sementara Anda masih buta Bible? Yang paham Bible aja nggak masuk Kristen, yang ngerti Bible aja nggak masuk Kristen, lalu kenapa Anda masih di Kristen sementara Anda hanya modal khotbah gereja doang, hanya doktrin untuk menyambungkan antara aliran listrik yang ada di kepala dengan aliran listrik yang ada di Bible, itu nggak bisa tersambung, nggak bisa nyala. Hati menjadi gelap, mata menjadi buta, kuping menjadi tuli. Kenapa? Karena tak ada cahaya yang menyambung ke situ. Gak ada cahaya. Pendeta hanya gagah-gagahan ngomong, Yesus adalah Tuhan kita, begitu besar kasihnya turun ke bumi untuk matamu. Ngomong seenak perut. Mana ada Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Yesus itu dengan darahnya kita bisa ditebus matamu. Ketika Yesus mengatakan inilah darahku, inilah dagingku, disiplin ilmu mengatakan secara logika, saat itu Yesus sedang menguji siapa di antara muridku yang akan berkhianat. Darah yang anggur digantikannya dengan darahku yang sesungguhnya. Roti yang adalah daging dijadikan menjadi dagingku yang sesungguhnya. Siapa di antara mereka? Ternyata muncul yang disebut Yudas. Yudas menggantikan roti yang adalah roti menjadi dagingnya. Anggur yang adalah darah menjadi darah beneran. Maka kemudian Yudas menggantikan roti yang hanya simbol, anggur yang hanya simbol, menjadi benar-benar darah di atas salib, menjadi benar-benar daging di atas salib. Itulah pengkhianat. Makanya Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini?
yang menggantikan anggur yang adalah anggur menjadi darahku, yang menggantikan roti menjadi roti yang adalah dagingku. Padahal aku sudah mengatakan kepada mereka, inilah darahku. Apa itu? Anggur. Inilah dagingku. Apa itu? Roti. Ada muridku yang benar-benar menggantikan roti dan juga anggur itu dengan tubuhku. Itulah pengkhianat. Jadi orang Kristen sekarang, darah Yesus, matamu. Itu maksud Yesus menguji siapa di antara ke-12 murid ini yang akan berkhianat, benar-benar menumpahkan darahnya, benar-benar akan menumbalkan dagingnya. Dan ternyata Yesus mengatakan adalah sekiranya lebih baik ketika ia tidak diciptakan oleh ibunya, tidak dilahirkan oleh ibunya. Itu Yudas. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu iblis? Berarti yang berkhianat, yang melahirkan salib itu iblis. Celakalah orang-orang yang percaya kepada ajaran iblis. Saya kira begitu, Adinda Andi yang ganteng, yang baik hati. Dari saya menjelaskan pendekatan akal, pendekatan wahyu. Silakan Anda manusia, Anda bukan hewan, Anda bukan binatang. Silakan Anda leluasa, ya, bagaimana Anda kemudian mengoptimalkan akal, mengoptimalkan kepercayaan Anda terhadap apa yang saya sajikan. Kalau masuk akal, itulah manusia. Tapi kalau tidak masuk akal, itulah binatang. Kalau yang saya sampaikan ini masuk akal, berarti memanusiakan Anda. Tapi kalau yang saya khotbahkan ini tidak masuk ke akal Anda, berarti saya membinatangkan Anda. Kalau yang abang bilang semuanya masuk akal sih buat Saya memanusiakan adik ini berarti. Oke, kita naikkan teman-teman kita dulu karena saya izin mau ibadah. Dinda Nora, Dinda Kores, silakan meluncur. Izinkan aku tunduk kepada Tuhannya Yesus dulu untuk sejenak. Silakan. Terima kasih sahabat Biza, barakallah. Oke. Silakan Dinda Kores. Siap Panglima. Saya ibadah dulu sebentar. Adik Andi. Ya, yang lucu guru dah. Iya. Lalako nak lo masumpah jelek. Dan mau lako gereja lek. tak emang gue laku tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Nih. Wontan. Halo bang, bang Suma. Siap. Suma. Iya, maju-jua. Siap bang. Sehat. Mukanya kelihatan. Gue mana nih? Iya, beliau saudara Tian Manalo ini juga anaknya baik. Mudah-mudahan beliau juga bisa sampai ke hidayah. Silakan. Amin. Saya ibadah dulu sebentar aja. Silakan diskusi pelan-pelan. Silakan. Ayo bang. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Sini aja ya. Silakan. Mana Bunda Nora ini? Bunda Nora. Cik. Ada suara? Ada bang. Oh mantap. Kayaknya lagi makan bang ya? Bukan lagi apa? Biasa sibuk yayasan. Cuman karena Gurunda memanggil, jadi kita harus utamakan Gurunda karena Gurunda mau ibadah. Bunda Nora, mana Bunda Nora? Nah ini nih, Nora masuk woi. Saya mau bertanya sama Bunda Nora dulu. Tunggu. Ayo latihan jemput hidayah yuk. Cek 1 2. Iya Tian, sambil nunggu Bunda Nora nanya aja, mau nanya apa? Itu di mute. Oh, abang mau bertanya sama saya? Loh enggak, katanya mau nanya apa? Apa ya? Tema kita hari ini apa nih? Temanya apa fungsi akal dalam agama? Tian ini Kristen kah? Saya Kristen bang.
Ah iya, kalau di Kristen beragama pakai akal nggak? Pakai lah bang. Oke, coba diakalin. Gimana caranya bisa menyembah 3 pribadi itu? Menyembah 3 pribadi. Iya. Yang kami tidak menyembah 3 pribadi bang. Oh, berarti dari Allah Bapa, Yesus sama Roh Kudus yang disembah yang mana? Di gereja kami diajarkan berdoa kepada Allah Bapa Hmm. melalui Yesus. Oh, berarti Yesus tidak dituhankan kalau gitu, cuma Allah Bapa aja. Yesus anak Allah bang, Nggak dituhankan. dituhankan. Ya 2 dong. Roh Kudus dituhankan nggak? Ini ada di Yohanes. Boleh. Firman Coba. yang telah menjadi manusia. Ya, nah itu disuruh. Kenapa sih goblok? Coba bang jelasin bang. Nah gini, jadi kan kalau dalam Kristen itu, Tian Manalu, kalau lu mempelajari lebih jauh, diajarkan bahwa Tuhan itu satu hakikat 3 pribadi. Jadi Tuhan itu hakikatnya 1, tapi pribadinya ada 3. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ya. Nah, 3-tiganya ini disembah dalam kesatuan. Di mata orang yang normal seperti Islam, itu sama saja dengan kesyirikan, sama saja dengan pagan gitu. Karena menyembah Tuhan yang banyak jatuhnya. Tadi Tian sempat bagus, hanya menyembah Allah Bapa saja melalui Yesus gitu. Dalam Islam bisa ditolerir, disebutnya wasilah. Makanya gue ingin pertegas, Tian Manalu ini menuhankan Yesusnya juga nggak? Keblinger lagi. Dia bilang, iya menyembah Yesusnya juga. Jadi 2 dong yang disembah. Pagan lagi jatuhnya. Tadi udah bener padahal di awal-awal. Nah, terus Tian mau membuktikan bahwasanya di Yohanes ada Yesus itu dituhankan. Di mana ada murid-murid Yesus atau perjanjian baru menuhankan Yesus? Silahkan. Yohanes 1. Oke, Yohanes 1. Enarke en hologos, pada mulanya adalah firman, kai hologos prostonteon, dan firman bersama-sama dengan Allah, kai theos en hologos. Dalam terjemahannya, dan firman adalah Allah, gitu ya. Ya. Nah, di mana dituhankannya di Yohanes 1? Ya itu bang, yang ayat 1 bang. Iya, di mana dituhankan itu kan kayak begini nih. Misalnya Matius 11:25 gitu. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Gitu. Nah, sekarang kalau di Yohanes 1 itu di mana kata-katanya seperti itu? Ada nggak? Yohanes 1. Ya firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya kalau bersama-sama ngapain disembah? Yang nyuruh siapa? Boleh bang, bentar. Boleh. Nggak bisa on cam, Ikhwan. Langsung dikirim perpus. Oh, udah nyampe perpus. Ya, silakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, yang nyuruh menyembah firmannya siapa? Ada nggak? Yang menyuruh nyembah firman ya? Ada nggak? Boleh bang. Nah, boleh. Oh, ini ada benar Rahma. Ada Jibril. Ini Laura. Nggak ada Jibril, Bre. Bun, Assalamualaikum warahmatullahi. Naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tuh mukamu, kawan? Dia mau ini apa? Anonimus. Ya, gimana Tian? Ada nemu menuhankan firman? Ya itulah bang, di Yohanes itulah bang. Ya, berarti nggak ada kan? Itu kesimpulan pribadi kan? Artinya apa? Tian Manalu maksa untuk menuhankan firman, padahal Tuhannya sendiri nggak pernah memerintahkan menuhankan firman-Nya. Gitu, Bre. Iya, boleh. Mau kemana? Enggak.
Ini lagi Bang, ada lagi Bang. Yohanes coba, 5 gimana? ayat 58. Yohanes 5:58. Oke, kita lihat ya. Yohanes Apakah 8, Yohanes 8 ayat 58. Oh, Yohanes 8 itu si ini bukan si siapa namanya? Yohanes 8 ayat 58. Tunggu. Ya, kita ke Yohanes 8:58 ya. Kita baca lagi. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya kalau gitu Yesus seumuran dengan bapaknya Abraham, Terah. Itu Iya. maksudnya tuh Bang, sebelum Maksudnya. dunia ini ada, Yesus sudah ada. Berarti Abraham seumuran dengan Adam kalau gitu. Baru ini lagi Bang, Yohanes 14 ayat 9. Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 9. Oke, 14:9 atau 14:6? 14 ayat 9. Oke, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oke, jadi berarti kalau melihat Yesus melihat Bapa ya? Ya ibaratnya kalau kita lihat itu, kita melihat Tuhan Bang. Oke, siap. Nah, kalau gitu harus diterima juga di KPR 9. Di KPR 9 Yesus berkata seperti ini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu, gitu kan? Nah, di sini apakah kalau menganiaya muridnya Tuhan juga? Apa? Di KPR 9 nomor 5 sampai 6 di sini berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu, gitu kan? Nah, ini kan Saulus menganiaya murid-muridnya Yesus. Apakah murid-murid Yesusnya Allah juga, Tuhan juga? Ya Yesus kan murid-murid Yesus, berarti ya anak Allah lah berarti. Oh, berarti anak Allah, berarti Tuhan juga dong? Kan anak Allah. Tapi kemuliaan Yesus itu lebih tinggi Bang. Oh, kenapa bisa begitu? Karena dia adalah anak yang tunggal. Loh, kalau anak tunggal kenapa murid-murid Yesus disebut anak Allah juga? Gini loh Bang. Gimana? Beda. Itu murid bukan anak. Murid Tuhan anak Allah bukan? Murid Tuhan, anak Allah bukan. Iya. Enggak lah. Murid Tuhan bukan anak Allah. Oke, sekarang Yohanes 10 nih ya. Lu suka Yohanes, gua kasih Yohanes. Yohanes 10 33. Bentar. Oh, Yohanes 10 34 35. Yesus berkata kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Tuh, Yohanes berapa? 10:33 ya? 34 35. 34:35. Iya. Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Selamat datang di kebenaran, Allahnya banyak. Kesimpulannya apa Bang? Kesimpulannya, kalau soal perkara Allah, banyak itu Allah-Allah di perjanjian baru itu. Tapi yang dituhankan cuma satu, Yohanes 17:3. Engkaulah satu-satunya, satu-satunya. Jadi nggak ada dua, nggak ada tiga. Yohanes 17:3. Matius 11:25. Tuhan langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi cuma satu. Jadi nggak ada pribadi kedua, nggak ada pribadi ketiga. Murid-muridnya Yesus sama Yesus sendiri mengajarkan seperti itu, Tian, gitu kan? Ini Andri udah selamat, dipakai akalnya. Sekarang tinggal Tian. Dia mau mualaf Andi. Iya. Tapi Alasannya apa? Andi. Karena saya menggunakan akal. Menggunakan akalmu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, coba pikir pakai logika lah. Kalau memang dia Tuhan, ngapain harus repot-repot turun ke bumi jadi manusia? Karena Bang, dari awal itu manusia sudah berdosa. Jadi kita butuh darah Yesus untuk pengorbanan. Masa Tuhan mau Tuhan yang harus dijadikan korban? Aduh.
Enggak. Dulu, Kalau Bang. aku sih enggak. Siapa dulu mengkorbankan ya? Oke, sekarang ya korban dulu pakai kambing, pakai hewan gitu kan. Sekarang kalau dulu misal manusia, Bang. Anak dulu. Woi, kenapa dikit itu? So, ini yang mau kick salah orang kayaknya. Naik lagi. Waduh, moderator. Anda kurang pro. Naik lagi, Tian. Tadi ada salah teknis kayaknya. Padahal bagus itu dia bertanya-tanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Akang, Bunda Nora. Woi, Ukti Nora, bagus. Ada yang gantiin. Ya Ikhwan, sambil nunggu Tian naik ya. Alhamdulillah telah tunai program renovasi masjid yang dimiliki oleh minoritas Muslim di tengah-tengah kampung Kristen. Dan alhamdulillah tim Safar sudah kembali. Ada aku, ada Akang, Julius dan Bang Handi gitu kan. Nanti laporannya kalian bisa lihat di YouTube Apologet Islam Indonesia, Ikhwan. Begitu, oke? Stay tune terus. Dan jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang telah berkontribusi mengenai pengadaan kebutuhan Masjid Al Husaini Ciranjang tersebut. Thank you all. Kalian luar biasa Islam. Gue bilang juga Islam itu kaya, cuma malu-malu. Ya, tiannya ini lagi hilang. Kayak mana ini? Yang lihat tian tolong dinaikin ya. Yuk, silakan diisi dulu Ukti Nora sama Bunda Rahma. Aku mau lanjut ke fase ketik dulu. Kang, lanjut Kang. Ciranjang Palolongan. Ada Oten toh, mana Oten? Naikkan lagi si saudara kita tadi. Ian. Septian mana lu? Ini yang tadi atau beda? Bentar ya, Ya, Bang. ini Cuma yang tadi. akunnya apa, Bang? Akunnya kenapa? Pelanggaran. Ya, nggak tahu pelanggaran apa karena apa. Pakai akun yang tadi lagi aja. Itu bukan pelanggaran itu. Iya. Pakai akun yang tadi aja. Coba ya, Bang ya, bentar ya. Iya. Itu belum bisa open cam soalnya. Nggak usah lah on can. Bukaku itu nggak bersahaja ya. Nanti kalian bosen. Tolong buat di ini dong, di Lambe 303, tolong di ini dong, blokir. Tapi nggak suka pamer IOX. Ini anak-anak muda nih bagusnya ya Ikhwan ya, positifnya anak-anak muda tuh nggak kayak yang tua gitu. Yang tua tuh palanya batu, udah kebanyakan lemak babi di dalamnya. Kalau yang muda itu dikasih tahu mereka mendengar. Oh, yang mana bang? Oh, tapi bang. Oh, yang mana bang? Gitu dia. Dia mau bertanya dan dia juga mau mendengar. Itu enaknya. Andri Kojo umur berapa Andri Kojo? 26 bang. Oh, masya Allah, udah tua ternyata. Udah tua bang. M? Halo M? Apa, Bang? Mungkin tadi karena aku bilang anak itu jadi kena pelanggaran. Oh, yang ini nggak bisa open cam ya? Nggak bisa. Waduh, 0-0 semua. Ya wes lah. Ya udah, tadi sampai mana kita? Sampai yang Yesus yang pengorbanan. Nah iya, pengorbanan kan. Pengorbanan dulu kan katanya bukan pakai binatang. Pakai apa pengorbanan dulu? Dulu pakai manusia, Bang. Siapa manusianya? Bentar ya, Bang ya. John Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, akhi. Muslim ya? Iya, alhamdulillah. Ini, Bang, kejadian 22. Kejadian 22, oke. Ishak ya? Allah menguji dengan memerintahkannya mempersembahkan Ishak. Namun sebelum Ishak dikurbankan, Allah menghentikan dan menyediakan seekor domba sebagai pengganti. Jadi kurban manusia. Naik. Oke. Jauh kali bahasannya ke korban lagi. Ya,
Jadi Ishak itu dikorbankan untuk menebus dosa manusia gitu. Tidak bang, itu Ya udah, ngapain dibawa kalau gitu? Maksudnya Itu kan udah gini, di- Bang. Maksudnya Apa? kan gini, pengorbanan Yesus ini sama kayak kita persembahan lah bang, biar Tuhan itu memaafkan kita gitu. Nah ini kan kalau Kejadian 22 seperti yang dibaca tadi, menguji Abraham. Sedangkan Yesus disalibkan atau mati itu karena untuk menebus manusia. Sekarang pertanyaannya Septian, tadi udah nggak nyambung itu, menebus manusia. Sudah tertebus belum? Sudah tertebus, oke. Kenapa orang Kristen masih ada yang masuk penjara? Katanya sudah ditebus. Aduh, bentar bang, bentar. Gimana? Kenapa ada orang Kristen masuk penjara? Iya. Itu kan hukum apa bang? Bukan hukum apa ini ya? Nah, orang-orang yang di penjara itu berdosa nggak? Ya berdosa. Nah, katanya Yesus sudah menebus. Kenapa masih ada orang Kristen masuk penjara? Itu kan tergantung orang lagi bang. Loh, gimana? Kalau sudah ditebus, Berarti dia nggak belum ada mengikuti- syarat, nggak ada syarat, nggak ada, ya? Dia belum mengikuti Yesus berarti. Loh, gimana? Jadi Yesus ini penebusannya harus diterima dulu vouchernya gitu? Tidak. Ya udah kalau gitu kan, artinya apa? Yang salah bukan Tuhannya, tapi yang salah adalah konsepnya. Tuhan nggak pernah berkata, coba diperhatikan, Roh Kudus, Bapak Yesus nggak pernah berkata kematian dia akan menebus dosa manusia. Nggak akan ada itu. Tapi kalian Kristen mengonsepkannya seperti itu. Untuk apa? Untuk tidak menjalani hukum Taurat yang terlalu keras bagi kalian. Gitu Tian. Coba perhatikan ini ya, perhatikan 2 Tawarik 7:14, kata Tuhan ya, kata Tuhan nih, 2 Tawarik 7:14. Umatku, tunggu. Ini 2 Tawarik 7:14 dulu. Umatku yang atas namanya disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pakai mati-matiin Tuhan nggak? Apa? Pakai mati-matiin Tuhan nggak 2 Tawarik 7:14? Gimana ya bang ya? Selamat datang di kebenaran. Karena Nora sudah open cam, gas, bukti Nor. Coba abang bantai ini, abang bantai ini. Gampang, mana sini gua bantah? Apa? Ada nubuatan di perjanjian lama. Yang mana? Yesaya 7 ayat 14. Oke, saya 7:14 ya. Siap-siap, jangan terguncang. Sesungguhnya seorang perempuan muda atau perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel dalam Matius 11 ayat 22 ayat 23. kejauhan. Matius kejauhan. 700 tahun itu. Kejauhan itu. Septian buka Yesaya 8, nomor 8. Yesaya 8 nomor 8. Iya. Ini kitab Yesaya ini kisahnya Nabi Yesaya ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya ya. Dibaca dulu Yesaya 8 nomor 1-nya. Yesaya 8 ayat 1-nya, Bang. Ya, baca dulu Yesaya 8 1-nya. Bentar ya. Kalau ke Yesus kejauhan Matius gitu. Nabi Yesayanya udah dikubur. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Stop. Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, betul ya? Enggak, tuh. Ya, lanjut. Sekarang langsung baca ke 8-nya. Yesaya 8 nomor 8. Baca di situ. Serta menerobos ke dalam Yehuda, meluap dan melimpah sampai ke leher. Dan bentangan sayapnya akan memenuhi seluruh negerimu ya Immanuel. Dar, selamat datang di kebenaran. Yesaya yang dipanggil Immanuel. Yesus kejauhan. Ini cuma selembar dibalik langsung ketemu tuh. Kejauhan kalau Yesus. Yang gimana? Ini Wah, Bang, masuk. Bang. Ya, Gimana? Yesaya Oke, itu aja dulu ya. Dari Kores itu aja. Ini Ukti Nora biar masuk, oke? Ukti Nora, gas Ukti Nora, silakan. Yesaya 9. Udah sama Ukti Nora, lanjut. Sip. Yuk, gas masuk. Ini Septian.
Kita tidak usah bahas tentang Yesaya, tentang perjanjian lama, kitab tanah ya. Kitab tanah itu kepunyaan Yahudi, fix. Tidak akan bisa kalian masukkan kepada Kristen. Kalau kalian masukkan kepada Yesus, kalian harus camkan. Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ya, yang ingin membunuh Yesus itu orang-orang Yahudi. Yesus itu ditolak. Iya Pak, Gitu. iya Bu, ya. Ibaratnya Bu, Nah, izinkan saya bicara ya Bu. ya, Tentara Israel ini ibaratnya iblis lah Bu. tentara Israel. Loh, bukan tentara Israel, tentara Ya, tentara. Romawi. Iya, tentara Romawi ini apa Bu? Iblis. Jadi Yesus ini Bukan. mengalahkan maut lah ibaratnya Yesus ini. Karena dia bangkit lagi Bukan dari mengalahkan ketiga. maut deh. Gak ada orang mengalahkan maut dengan cara mati. Maut Tapi itu dia adalah bangkit, mati. dia bangkit lagi Bu. Itu kebangkitan itu hanya untuk orang-orang angkatan jahat deh. Dia Sejak naik kapan ke Yesus surga. mengatakan gini deh, ya. Kita ini Ya, makanya sudah. kan temanya apa fungsi akal dalam agama? Agama itu diperuntukkan untuk manusia yang dimana manusia itu bisa tahu tata cara, hukum, aturan di dalam hidupnya. Terus siapa yang mengatur? Yang mengatur itu adalah Tuhan. Bukan manusia yang mengatur manusia untuk merujuk kepada surga. Jelas yang mengatur manusia itu adalah Tuhan. Karena yang menentukan masuknya surga dengan neraka adalah Tuhan, bukan manusia. Nah, ini kita ke tema saja biar lebih enak. Kalau kamu kaji tentang perjanjian lama, itu tidak akan bisa kalian masuk. Kenapa? Perjanjian lama itu atau kitab tanah dengan kitab Torah itu hanya kepunyaan Yahudi, bukan kepunyaan Bani Kristen. Karena orang-orang Yahudi ini tidak seperti ajaran di dalam kekristenan. Kristen itu tidak bisa menyamakan dirinya dengan Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu mempunyai adat istiadat tradisi yang dimana sudah diberlakukan juga oleh Tuhan mereka. Salah satu, mengharamkan makan babi. Itu salah satunya deh. Apakah Kristen mengharamkan babi? Walaupun ada orang, ada denom yang dimana tidak memakan babi seperti Advent. Iya. Tetapi mayoritasnya Kristen makan babi. Apakah mayoritas Kristen wajib bersunat? Tidak. Apakah mereka wajib berpuasa? Tidak. Yesus berpuasa, Yesus bersunat. Apa yang diterapkan di dalam ajaran orang Yahudi, Yesus lakukan. Terus datang Kristen mengklaim bahwa mereka ke Yahudi-Yahudian. Ini lucu. Makanya kita bahas ini. Apa fungsi akal dalam agama? Makanya di Islam itu berakal dulu, Dek. Beriman. Halo Bu. Halo. Ya. Ada tertulis di Matius 15 ayat 11. Hmm. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Oke, coba buka dari awalnya, Dek. Itu tentang Iya, apa Mak. najis itu? Tentang apa? Dosa maksudnya itu Bu, dosa. Bukan. Yang haram, yang haram, yang haram. Sabar dulu. Matius 15 saya buka ya. Kamu baca di situ apa katanya? Matius 15 ayat 11. Iya. Perintah Allah dan adat istiadat. Ini adat istiadat. Membasuh tangan kebersihan itu. Ini adat istiadatnya ini apa? Nah, coba baca mulai dari pertama. Coba kamu baca Dek pertama dengan yang kedua. Matius 15 ayat 11-nya. Iya, Matius 15 mulai dari nomor 1 dulu kamu baca coba. Bentar. Kemudian Dari ayat 1 Kemudian. saya baca, Bu. ya, Ayat 1, orang Farisi bertanya mengapa bukan ringkas. kemudian datanglah Matius 15. Kamu tadi yang buka data. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Nah, itu maksudnya apa? Makanya kamu baca di sebelah sini apa kata yang di 11? Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan.
Itu maksudnya apa? Kenapa orang Farisi itu mengatakan gini? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Karena adat istiadat orang Yahudi, kalau tidak membasuh tangannya sebelum makan, makanan itu dikatakan najis, Dek. Dengar ya, Bu. Ayat ini memaknakan kalau apa yang kita masuk ke dalam mulut itu tidak haram, kecuali kita berkata kotor itu haram. Loh, kalau begitu tai haram nggak? Tidak haram, Bu, tidak haram. Tapi kalau kita berakal kita tidak makan tai. Oke, sekarang begini. Yang mengatakan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak haram, itu siapa yang mengatakan? Yang mengatakan apa? Yang mengatakan semua makanan itu halal siapa? Ya itu, Bu, di Matius 15 ayat 11 tadi itu. Iya, siapa yang mengatakan kalau Ucapan itu adalah Yesus itu makanan sendiri. yang dihalalkan? Yesus Dek, itu kamu sendiri baca lah yang yang berucap. 11-nya. Dengar dan camkan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Ini bicara soal makanan atau soal membasuh tangan? Ibaratnya kalau ini kan dia nggak basuh tangan kan kotor tangannya kan, Bu. Ya udah, berarti makanan yang dipegang itu najis apa enggak? Yang kotor berarti makanannya. Yang kotor masuk Ibu, Bu. Ini pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Adat istiadat orang Yahudi dengan Farisi sama seperti Islam, yaitu apa? Segala sesuatu ada yang menajiskan. Contoh ya. Kalau di dalam Islam yang menajiskan itu seperti air liur anjing, Ya. terus kencing, air Ya. seni, air kencing itu najis. Nah, Ya, Bu. ini mungkin begini ya, kita buat satu contoh. Kita punya anak bayi, ya, balita, yang dimana air kencingnya itu najis. Pada waktu kita ganti popoknya atau ganti celananya, kita tidak sadar sudah terkena air kencing tangan kita. Terus kita makan, tidak membasuh. Makanan itu najis, Dek. Nah itu maksudnya adat istiadat. Makanya baca perikopnya. Perintah Allah dan adat istiadat. Yang dimana adat istiadat kebiasaan orang Yahudi itu apa? Kalau mereka makan wajib membasuh tangannya. Makanya saya bilang Kristen ini tidak ada hukum najis, tidak ada hukum haram. Kalau kamu mengatakan katanya semua makanan itu halal bagi kamu, terus perintah Tuhan di dalam Imamat 11 nomor 6 sama 7, kenapa diharamkan? Itu perjanjian lama ya, Bu. Kita pakai sekarang perjanjian baru. Orang Farisi dengan adat istiadat orang Yahudi bukan perjanjian lama, Dek. Yang kita pakai sekarang Siapa yang perjanjian. merubah hukum? Saya tanya sama kamu, siapa yang merubah hukum? Tuhan atau manusia? Hukum apa nih? Hukum Taurat atau hukum Iya, siap. Itu jangan memakan babi itu kan salah satunya adalah hukum Taurat. di Karena mana? ada di kitabnya Nomor Musa. berapa itu? Nomor berapa itu? Hukum Taurat. Imamat 11 nomor 6 sampai 7. Itu hukum Taurat. Iya. Emang Yesus bukan orang Yahudi? Hukum Taurat, saya bacakan. Taurat. Aduh. Mau Ibu saya bacakan. Imamat 11 nomor 6 sampai 7, Dek. Ya Allah ya Robi. Itu bukan hukum Taurat, Ibu. Itu adalah Injil. Sejak kapan imamat adalah Injil? Tidak, mau saya bacakan hukum 10 hukum Taurat. Dek, imamat itu kitab Torah atau bukan? Enggak, tadi Ibu bilang imamat itu hukum Taurat. Allahu Akbar. Dek, 610 hukum Taurat, hukum misfatnya orang Yahudi 610, Dek. Bukan 10. 610. 610. Imamat itu adalah salah satu kitab Torahnya Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Torah. Lebih dari itu namanya kitab tanah, kitab para nabi-nabi. Makanya saya bilang, ayo Kristen, gak usah kau kaji tentang perjanjian lama. Itu saja kalian tidak paham. Kenapa membahas Bible? Sementara ini apa fungsi akal gak bisa kalian bahas. Santai ya, Bu, santai. Ya santai.
Kamu kalau mau belajar, setidaknya kalau membantah saya pakai data, Dek. Lanjut, Bu. Sejak kapan hukum Taurat cuma 10? 10 hukum Taurat, Bu, yang diturunkan Allah kepada 610 misfot, Dek. 610 misfot, Dek. Makanya, Dek, nggak usah kaji perjanjian lama yang dimana kitab-kitab itu ada tafsirannya. Kalian itu hanya terjemahan. Kalian itu hanya terjemahan, Dek. Ibu kan mantan Kristen nih. 610 misfot, Dek. Paham nggak? Aduh, Jadi yang belajar 10 Dek. hukum Taurat itu apa, Bu? Itu 10 hukum Taurat intinya, Dek. Ya kan itu yang dipergunakan, Bu. Sekarang baca dulu Imamat 11. Silakan Imamat dibaca. 11, sebentar. Imamat 11 nomor 6 sampai 7. Siapa yang mengharamkan makan babi? Nah, Mas. Ayat 6 ya, Bu. Saya baca ya, Bu. Juga kelinci hutan karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Terus? Demikian juga babi karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Ya udah, itu siapa yang ngomong kayak gitu haram? Ya, Bu. Siapa yang ngomong kayak begitu haram? Yang berkata ya, Bu. Itu yang berkata Allah. Pada Musa. Itu diturunkan kepada Musa dari Allah. Nah, diturunkan kepada Musa dari Elohim kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, Yesus makan babi nggak? Yesus tidak makan babi, Bu. Nah, terus kenapa Kristen makan babi? Karena kami mempercaya itulah, Bu, yang tadi yang saya bilang tadi itu, Bu. Nggak, sekarang kamu tahu nggak bedanya haram dengan najis? Perbedaan haram dengan najis, kalau najis bisa dibersihkan, kalau haram tidak. Ya udah, sekarang saya tanya sama kamu lagi, kalau semuanya kata kamu itu halal, apakah kotoran juga halal? Kencing juga halal? Gini ya, Bu, ya maaf nih, kalau kita menggunakan akal kita, pasti kita tidak makan tai. Loh, kalau kamu menggunakan akal kamu, itu diharamkan makan babi, kenapa kalian makan? Kenapa kita makan babi? Karena itu makanan yang enak dan lezat. Diharamkan nggak sama Tuhan? Ya itu, Bu, kami tidak mengambil itu, Bu. Kami nggak mengambil perjanjian lama karena udah ada Yesus. Emang Yesus makan babi? Yesus tidak makan babi memang. Terus kenapa kalian makan babi? Kenapa? Ya itu, Bu, kami ngambil perjanjian baru loh, Ibu. Loh, perjanjian baru ada tertulis Yesus langsung menghalalkan makan babi. Ya itu, Bu, yang haram tuh yang masuk bukan yang keluar. Yang haram tuh yang keluar bukan yang masuk. Di mana di situ Yesus mengatakan menghalalkan semua makanan? Itu kan ibaratnya apa, Bu? Apa ya? Ibaratnya lah, ibarat kata. Silakan bengkokkan yang sudah diluruskan. Itu sudah diluruskan sebenarnya. Yesus tidak makan babi. Datang Kristen makan babi. Ada nggak data Yesus menghalalkan semua makanan? Nggak ada. Ya, Ibu nih apa malah? Terus kenapa kalian makan babi? Tapi kan kalian katanya pengikut Yesus. Apa yang kalian ikuti? Ibu kan dulu Kristen kan, Bu? Jangan tanya saya dulu Kristen atau Iya, Islam. Ibu kan makan babi juga, Bu. Dulu. Gila. Sekarang makanya saya bilang, kenapa kita mengaku dulu pengikut Kristus, Yesus tidak makan babi, kita makan babi. Siapa yang ngajarkan? Ah, Ibu tahu nggak? Sama-sama nggak tahu juga ya. Loh, Kan bilang gitu. makanya dibilang katanya apa fungsi akal?
Ya disitulah kamu berakal loh, Dek. Itu kita. Ya udah lah, Disitulah mungkin memang gini ya, Bu. Kalau saya tidak bisa menjelaskan, pokoknya yang di perjanjian baru itulah, Bu, kami ikuti, Bu. Loh, kalau kalian ikuti perjanjian baru, adakah di perjanjian baru Yesus mengatakan sudah dirubah soal pengharaman makanan, semua makanan itu halal. Sehingga Yesus makan babi dengan murid-muridnya. Ada nggak? Itu aja. Sampai zaman bahula. Ada nggak? Apanya, Bu? Ada, Bu. Yang tadi saya tanya, kita di sini diskusi deh. Kalau hanya untuk main-main silakan turun. Kita tidak usah buang-buang waktu gitu. Ya sama saya. Bang, kenapa kau bahas hukum-hukum Torah? Kan sudah dihapus tuh. Di Efesus tuh Paulus sudah menghapus. Kan dihapus. Jadi kalau kita baca Efesus tuh dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Udah nggak berlaku, jadi ngapain kau bahas-bahas itu, Bang? Kemudian kalau kita baca Galatia 3:13, nah Paulus menjadikan Yesus sebagai korban penebus hukum Torah. Walaupun di situ ya harus diterima, terkutuk gitu loh. Ya kan? Jadi berkutat di situ tentang hukum-hukum Torah apa? Kemudian kalau kita baca di Roma, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Nah, tidak seorang pun, Bang. Jadi kau harus percaya diri, kau sebagai seorang Kristen, pengikut Paulus, ya kau terimalah itu surah-surah Paulus. Hukum Torah nggak berlaku lagi. Karena ya Galatia 3:13, Yesus sebagai korban di situ supaya kalian terbebas dari hukum-hukum Tuhan. Itulah kehebatan Paulus, menghapus hukum Tuhan di Efesus. Kemudian mencatut nama Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Ini Yesus sudah terangkat tuh. Jadi mending diskusinya maju. Kalau berkutat di situ, ya apa? Malu, Anda malu karena tertulis di situ babi haram di Imamat 11. Tapi Anda makan, Anda mau berkelit ke sana ke sini tentang hukum Torah, padahal sudah tidak berlaku pun. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah, Bang. Itu, Bang. Ini juga jawabannya. Kalau kita melihat ajaran Paulus ya, kalian itu Kristen karena Paulus. Coba baca Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya jadi Tuhan. Nah, pemrakarsa ajaran Kristen ini Paulus. Mencatut nama Yesus, kemudian menggandeng perjanjian lama. Kalian diskusi ngambil perjanjian itu nggak nyambung kalau kalian Kristen, kawan, nggak nyambung. Kalau Kristen sejati ya kau ikuti Paulus, karena Paulus lah yang mengajarkan segala sesuatu tentang kekristenan. Kalau Yesus enggak, kalau kau ikuti Yesus, sabda Yesus di Bible, mustahil kau Kristen, Bang, mustahil. Jadi diskusilah, majulah diskusinya. Kalau di situ terus dibahas, apa hubungannya? Maju, Bang, lanjut. Ya, disapa dulu. White, halo, Harry. Iya, halo. Ya, agama apa, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Iya, silakan open kamera kita, Bang. Di sini wajib. Tadi Septian sudah open kamera, cuman akun dia yang bisa buka kamera tuh kena PL, makanya dia buat akun baru. Halo, Bang Harry. Bang Harry ini Kristen apa Islam? Halo, Islam. Ya, Akang, dinaikkan lagi, Akang. Ya, open kamera, Bang White. Biar enak kita diskusi. Yang Kristen di sini cuma 2. Oke, enggak apa-apa sebab saya pun
orang Malaysia, sebab saya pun dilarang untuk berdiskusi. Cuma saya mau tanya saja. Saya dari Malaysia, Kak. Ya, selesai bertanya abang turun ya. Mau bertanya apa bang? Islam boleh makan babi atau tidak? Diharamkan bang. Kalau kepepet? Di mana kepepet bang? Sejak kapan ada kepepet boleh makan babi? Oh ya? Iya. Kenapa Siapa yang bilang? Abdul Somad yang bilang. Di mana dikatakan di Atau situ? makan babi? Jangan pilih mati. Makan babi campur kicap, kata dia. Abdul Somad yang cakap tuh. Saya tidak mau bernarasi, tidak usah bernarasi. Itu dari orang, oknum lain. Ya, abang bilang kepepet itu di mana? Siapa yang bilang? Diharamkan ya diharamkan, bang. Sejak kapan kepepet boleh? Oh, terus tidak boleh lah kalau kepepet tak boleh makan babi. Tidak ada kepepet boleh makan babi, bang. Oh, jadi matilah. Pilih mati atau makan babi? Loh, sejak kapan kepepet itu bisa mati, bang? Iya, misalnya lah kepepet. Tidak ada orang kepepet sekarang ini bisa baru diperbolehkan makan babi. Nggak ada, bang. Di mana? Di mana ada orang kepepet? Sebab Abdul Somad cakap gitu, kalau kepepet boleh makan babi. Saya tidak tahu narasi Ustadz Abdul Somad. Tidak usah bawa ke sini. Tidak perlu sama saya itu narasi. Kalau kamu yang ngomong ya. Jadi Ustaz Abdul Somad tuh sesat. Bukan soal sesat. Saya tidak perlu narasi dari kamu. Kamu kan pemakan babi. Ngapain saya bisa percaya sama kamu? Kamu aja mengingkari Tuhan kamu kok. Gimana sih? Lucu. Lucu Kristen ini. Membawa narasi dari orang lain. Dijadikan itu sumber. Kamu hanya mengambil poin saja. Kalau kepepet boleh makan babi. Kalau kepepet, sejak kapan kepepet boleh diperbolehkan makan babi? Tunjukkan datanya sama saya. Halo ibu, halo ibu. Halo? Ya kenapa? Coba ibu jelaskan ibu. Bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarab. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak kali orang Islam itu. Berzina, mencuri sawit, mencuri brondol, tipu timbangan, masuk surga juga. Tetap masuk surga, tapi transit di neraka. Nah, itu artinya apa? Saya mau bertanya ini bu. Kan Abdul Somad berkata, Ustadz Abdul Somad, wa in zana wa in sarab, yang berzina, yang mencuri tetap masuk surga, kata Abdul Somad. Artinya itu berarti boleh ya bu, kita sebagai orang Islam. Makanya tadi jangan dipotong. Mereka transit dulu di neraka katanya kan? Iya. Kenapa dipotong? Artinya apa? Videonya sudah habis bu. Loh, kan katanya jangan dipotong. Ya. Oh, enak kali jadi Islam. Iya, tapi mereka transit dulu dia Pak di neraka. Kan katanya. Oh, berarti boleh ya bu, berarti tetap masuk surga kan bu, tapi dicuci dulu di neraka ya? Ya iyalah. Ya iyalah. Itu ajaran bagi orang yang menyembah Allah. Berarti udah lurus ini ya bu? Saya bisa jelaskan nggak? Ya. Oke, saya buka di dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Apa tuh dosa syirik? Menyekutukan Allah. Tidak akan pernah. Dan dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nih, saya tunjukkan lagi satu data. Oke. Kita buka di dalam surah. Kita harus pakai data ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 68. Allah menjanjikan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya.
Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Apakah umat muslim ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika seperti yang dikatakan Ustadz Abdul Somad, membrondol sawit, mencuri sawit orang, dia membunuh, apakah ketika dia nanti di penghakiman, dia dicuci dulu, di laundry dulu di neraka, terus kekal? Tidak. Terus yang kekal di neraka siapa? Satu, orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang kafir. Dua, orang-orang munafik. Kekal. Tidak akan pernah diangkat. Itu tempat baik sebaiknya untuk mereka. Sudah. Enak Islam, enak. Walaupun kau di laundry. Contoh seperti ini, Septian. Kamu punya pakaian bersih di dalam lemarimu. Apakah mungkin pakaian kotormu kamu lipat, baru kamu masukkan ke dalam lemari? Tidak. Pasti kamu cuci. Kamu cuci bersih, kamu setrika, kamu kasih wangi-wangian, baru kamu masukkan ke dalam lemari. Seperti itu juga Islam. Makanya Islam itu artinya selamat. Sebanyak apapun dosa yang kamu buat, selagi kamu tidak menyekutukan Allah, kamu bertobat, Allah akan mengampuni. Makanya dibilang yang dikehendakinya. Ada yang dimasukkan ke dalam neraka, tetapi nerakanya bukan neraka tingkatan paling bawah. Dia dicuci, dibersihkan dulu dong dari dosa-dosanya. Apa yang kamu buat ya harus kamu pertanggungjawabkan di dunia. Justru disitulah keadilan Allah ya. Kalau semasa hidupnya dia berdosa, Bang, terus dia tidak bertobat, dia harus mendapat hukuman gitu loh. Dia harus mempertanggungjawabkan dulu perbuatannya. Nah, datanya di situ di surah Maryam itu, baca di atasnya. Semua manusia dan orang-orang kafir dimasukkan ke neraka dengan cara berlutut. Tidak ada lagi pengadilan di situ, masuk langsung. Kalau orang Islam, selama dia bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu ya kalau ada dosanya dia harus mempertanggungjawabkan dulu, kemudian dimasukkanlah ke dalam surga kekal abadi. Itu kan keadilan Tuhan. Nah, kalau kalian di Al-Qur'anku sudah jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir musyrik ya itu masuk di neraka kekal abadi dan ya seburuk-buruk makhluk lah. Nggak ada lagi pengadilan bagi kalian. Kalau kami akan menjalani syirat ya, jembatan syirat. Jadi melewati bukan memasuki, tapi Kristen di situ disampaikan ya, orang-orang kafir itu masuk dengan cara berlutut, masuk Bang. Itu penjelasannya ya. Lanjut. Ya udahlah Bu. Saya udah apalah Bu. Oke. Setuju. Ini Ya. saya mau pertanyaan lagi nih Bu. Ya silakan. Nanti kalau hari kiamat yang menghakimi kita itu siapa Bu? Allah. Iya, tapi di sini tertulis di Alkitab kami 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Demikian pernyataannya dan demi kerajaannya. Timotius itu tulisan siapa? Intinya itu Alkitab Bu, Bible. Tidak bisa intinya dong. Itu Ya, Bible, harus begitu. bukan? Ya. Jadi begini deh. Ya, setiap penulisan itu harus bisa memang diklaim oleh nabinya. Kan Tuhan berfirman kepada nabi. Nabi menyampaikan kepada umatnya. Nah, Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman dari Bapaknya disampaikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu ada 11, ada 12 pengganti Yudas. Apakah termasuk Paulus? Tidak. Jauh berapa puluh tahun baru adanya Paulus. Jadi kalau kamu baca surat-suratnya Paulus, jangan dikorelasikan ke Yesus. Karena Yesus itu hakim, itu bagi mereka-mereka yang menjadikan dia Tuhan. Itu betul. Makanya kalau di dalam Islam, tanda-tanda akhir zaman itu salah satunya adalah kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Dia akan menjadi hakim bagi siapa?
bagi orang-orang yang menjadikan dia Tuhan. Karena Nabi Isa itu banyak. Timotius itu tulisan Paulus ya, Bu? Iya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, termasuk Lukas pun juga. Sejak kapan bertemu dengan Yesus? Paulus kan, Bu? Berarti itu tulisan Paulus kan, Bu? Iya, Timotius. Itu untuk, coba buka Timotius. Coba buka. Iya, saya sudah tahu, Bu. Itu tulisan Paulus. Ya udah. Jadi ngapain itu dijadikan firman Tuhan? Tapi dia sudah bertobat sih, Bu. Dia kan dulu penjahat, Mas. Semua udah. Ya. Assalamualaikum. Halo, Bang Zuma. Bang Zuma belum pakai headset. Bukan soal pertobatannya, Dek. Dia bertobat itu bukan bertobat untuk mengajarkan yang baik. Ajaran Yesus semua dia tentang. Dia membatalkan hukum Taurat, dia mengutuk hukum Taurat, terus dia mengatakan orang yang bersunat itu Kristus sia-sia. Sejak kapan pertobatan dia menjadi kebenaran? Yesus kan sudah mengatakan, berhati-hatilah kamu akan ada penyesat yang datang mengaku aku adalah Kristus. Yang menjadikan Yesus Tuhan dan Kristus bagi kalian siapa? Ya Paulus. Oke, izin, Gurunda sudah stay. Saya izin turun, Gurunda. Ya Bunda, makasih banyak Bun. Sehat-sehat selalu, Assalamualaikum. jangan lupa bahagia Bun. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga ya sehat-sehat, kita tambah Iya, ganteng, sehat Ki. terus Ki. Kita juga jangan lupa di bahagia. Oke, saya juga izin Alhamdulillah. turun. Ada kegiatan, naikkan dulu. silakan. Ya, Iya, saya naikkan dulu ya akun cam ini ya, Bang. boleh. Heeh. Untuk siapa ini? Saudara Septian Manalu. Terkait Nggak bisa. ya, Waalaikumsalam. Terkait Yesus itu akan menjadi hakim. Itu benar. Di Islam juga diakui Yesus itu akan menjadi hakim. Tetapi apakah dia menghakimi seluruh manusia? Pola penghakimannya itu berada di depan seluruh umat manusia. Kenapa? Karena penghakiman itu nanti di yaumul hisab, di hadapan seluruh umat manusia. Kalau di konsep Islam, Nabi Isa itu akan dihakimi oleh pencipta langit dan bumi. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116, 117. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia menuhankan dirimu selain daripada aku? Apakah kau pernah mengajarkan mereka menyembahmu? Apakah engkau pernah mengajarkan engkau adalah satu di antara kita bertiga? Nabi Isa alaihissalam mengatakan, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu poin. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116, 117. Jadi Nabi Isa tidak pernah berkata sesuatu yang bukan haknya. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia hanya mengatakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk dia katakan. Nah, berkaitan dengan itu, ternyata di dalam Bible, Yesus menguraikan hal tersebut, dicatat oleh kesaksian manusia di dalam catatan buku Yohanes bab 12 nomor 44 sampai nomor 50. Apa yang diuraikan Al-Quran itu ternyata ada di dalam kitab saudara. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 12, apa yang diterangkan oleh Yesus di situ, data 44-nya, barang siapa percaya kepada aku, dia bukan percaya kepada aku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Maqultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi yang mengutus aku itulah yang Anda percaya. Ketika Anda percaya kepada aku, Anda tidak percaya kepada aku, tetapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang kemudian
mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Lalu data 49-nya dikatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi aku menyampaikan sebagaimana apa yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi ketika Yesus itu nanti menjadi hakim, apa yang menjadi tolak ukur penghakimannya adalah semua ucapan yang pernah ia ucapkan ketika datang ke bumi mengajar Bani Israel. Perkataan-perkataan itulah yang akan menjadi tolak ukur penghakiman. Wahai Suma, wahai Tuhan Yesus, apa kabar Tuhan? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Jawaban Bang Suma, karena semua firman yang pernah kau ucapkan kepada kaum Bani Israel, tidak pernah kamu mengatakan dan mengajarkan untuk menyembah kepada dirimu. Oke, kenapa kau tidak ibadah minggu? Karena semua firman yang kau ucapkan tidak pernah mengajarkan orang untuk ibadah minggu. Terus kenapa kau tidak makan babi? Apa yang kau ucapkan kau tidak pernah mengajarkan makan babi. Kenapa kau bersunat? Apa yang kau perintahkan seperti apa yang kau ajarkan kepada kaummu, yaitu bersunat. Jadi semua yang kau ucapkan tidak ada yang aku langgar. Semua yang kau perintahkan kepada Bani Israel tidak aku langgar, meskipun itu bukan perintah untukku. Lalu saudara yang dipanggil, Septian, Kadia, sini. Kau kenapa menyembah aku? Pernah aku ajarkan samamu? Tidak sih. Terus kenapa kau ibadah minggu? Pernah aku contohkan untukmu? Enggak juga. Lalu kenapa kau tidak bersunat? Apakah kau tidak pernah mendengar aku disunat pada hari ke-8? Pernah sih. Terus kenapa kau makan babi? Pernahkah aku mengajarkan, mencontohkan makan babi? Tidak juga sih. Ya sudah, kalau begitu enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Jadi ketika Yesus datang nanti di akhir zaman menjadi hakim, betul, umat Islam pun akan menjadi bagian daripada penghakiman tersebut. Nah, sedangkan orang Kristen, sesuai dengan Matius 7, 22, 23, orang Kristen akan datang kepada Yesus, akan datang kepada Nabi Musa, akan datang kepada Abraham, akan datang kepada Nabi Muhammad. Tapi semua Nabi menolaknya. Hanya ada satu kemungkinan Anda terselamatkan ketika Anda datang kepada Yesus. Yesus datang toh di hari penghakiman. Anda datang juga kepada dia. Karena Anda mau kemana? Anda nggak punya pegangan. Anda mau ke Nabi Musa, Musa tak kenal. Abraham tak kenal. Tidak seperti Nabi umat Islam. Ketika datang kepada Abraham kenal. Kenapa? Kami dalam keadaan bersunat. Oh, ini umatku ini. Ini ajaran yang mereka anut, ini ajaran keturunanku ini. Mereka tidak berkulub semuanya. Nah, ini bercahaya ini. Tuhannya adalah ilah Abraham, ilah Ismail, ilah Ishak. Berarti Tuhan yang sama dengan Tuhan saya nih yang mereka sembah. Ketika umat Islam datang kepada Abraham, wah ini yang selalu memberkati saya setiap saat nih. Ketika umat Islam datang kepada Abraham, nah ini yang melanjutkan hewan kurban yang menjadi kemudian korbanot pada saat saya melakukan persembahan kepada anak saya nih. Jadi Abraham pun mengenal kemudian kami umat Islam, meskipun jarak kami jauh. Lalu kami datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa melihat kami, loh kok ini kenapa mereka bukan Bani Israel, tapi kok mereka menjadi pelaku Torah. Nabi Musa mengenal kami. Ketika kami datang kepada Yesus, Yesus pun mengenal kami. Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Wow, umatnya Nabi Muhammad dikenal oleh Abraham dan seluruh para nabi. Sedangkan Kristen datang kepada Abraham, dilihat kulupnya, wah ini siapa ini? Siapa ini tidak bersunat? Datang kepada Musa lagi, wah siapa ini? Datang kepada Yesus, apalagi? Satu-satunya harapan ke Yesus. Datanglah saudara Septian ke Yesus. Yesus, Tuhan, apa?
Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Kata Yesus, enyahlah daripada aku tidak mengenalmu. Kau semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7, 22, 23. Nah, inilah kenapa tema ini saya angkat. Apa sih fungsi akal dalam agama Kristen itu? Heran saya. Orang Kristen itu cerdas-cerdas. Ya, pintar orang Kristen itu. Berprestasi dalam hal keduniawian. Tapi kenapa giliran konsep beragama, orang Kristen tidak mampu menggunakan akalnya untuk menelaah kebenaran Kristen itu sendiri? Kenapa justru Kristen itu mati akal? Ketika mereka menghitung tentang uang, hebat. Ketika menghitung tentang Tuhan, error. Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa? Yang satu itu siapa? Bingung. Error seketika ketika berhadapan dengan konsep agama. Maka saya katakan bahwa agama tidak ada gunanya bagi Kristen. Karena untuk menjadi Kristen akal kudu wajib mati. Gak boleh berakal kalau menjadi Kristen. Itulah fakta, itu real. Kalau mau jadi Kristen tinggalkan akal dulu, baru masuk menjadi penganutnya. Karena konsep Tuhannya tidak masuk akal, kitab sucinya nggak masuk akal, agamanya dan seterusnya, semua sendi-sendi keagamaan yang mereka miliki tidak ada yang masuk akal. Semuanya rasional, irrasional maksudnya. Saya kira begitu. Silakan teman-teman non-muslim yang mau naik, silakan ajukan permintaan. Yang memahami Bible tapinya ya, jangan yang naik ngamuk-ngamuk di atas. Yang paham Bible supaya diskusi kita bisa terarah gitu. Kalau mau ngamuk-ngamuk jangan di sini. Yang bisa memahami Bible, bisa buka kamera, bisa menjadikan saudara kita Kristen mendapatkan ilmu, silakan ajukan permintaan. Jangan yang mau menghujat. Ini ada 40 orang lebih yang minta permintaan. Bolehkah yang saudara muslimku batalkan? Dibatalkan dulu, biar non muslim yang naik dan gitu. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum abang. Katolik, Protestan, Islam ya? nggak tahu aku. Ya? Aku nggak tahu. Apakah Anda Iya, Islam. Terus abang ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, cuma mau jenguk saya ini. Oh iya, baik. Saudara muslim mohon untuk tahan diri ya. Halo saudara Islam Kristen. Halo bang. Ini lama lagi nih, kayaknya akan lama saya ini. Ada banyak permintaan nih. Lama lagi nih saya nih. Ngulik-ngulik lagi, cari-cari di antara umat Islam yang minta ini. Lama